kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca bersama Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Jika saudara sudah temukan, kita akan baca mulai ayat yang ke-12 dan beberapa ayat berikutnya. Roma pasal yang kelima. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Demikian bunyinya. Ayat yang ke-12. Saya baca duluan, saudara 13, dan kita akan baca bergantian. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, ganti. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dengan satu topik. Kristus adalah jawaban atas segala persoalan. Ataupun masalah. Saya singkatkan seperti ini. Kalau kita mau lebih jelas adalah Kristus adalah jawaban atas segala persoalan atau masalah yang hadir dalam realita hidup kita. Ini bukan hanya sekedar
kata-kata penghiburan, bukan hanya sekedar kalimat indah yang enak didengar, menyenangkan telinga, tetapi ini adalah kebenaran. Saudara pasti masih ingat firman Tuhan yang kita pelajari tentang memahami kehadiran realita hidup, bahwa kita perlu memahaminya dengan benar sehingga kita bisa memiliki sikap iman yang benar, agar kita tidak menyangkal iman tetapi tetap berdiri teguh, tegar, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Nah, dari kebenaran firman Tuhan, kita telah belajar bahwa awal daripada berubahnya realita hidup menjadi persoalan atau menjadi masalah adalah karena pelanggaran. Dan pelanggaran itu berdampak sangat luas dan sangat besar. Bahkan pagi hari ini baru saja kita membaca dan kita teringat apa yang menjadi pelanggaran Adam dan Hawa dengan dampaknya kepada seluruh manusia di muka bumi ini tanpa terkecuali. Baru saja kita baca tadi. Tetapi puji nama Tuhan bahwa atas pelanggaran tersebut, maka Kristus Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu dan mempersembahkan dirinya menjadi korban perdamaian antara manusia dengan Allah. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga setiap orang percaya seharusnya dia boleh mulai menikmati iman percayanya di dalam Kristus. Tapi kenyataannya belum semua orang percaya menikmati imannya di dalam Kristus. Yang lebih aneh lagi, orang percaya malahan sebagian merasa firman Tuhan itu menjadi penghalang daripada ruang gerak hidupnya dan menjadi tekanan atas hidupnya, sehingga justru dia tidak menikmati damai sejahtera Kristus di dalam hidupnya sebagai pribadi Allah yang sudah membebaskan dia dari segala dosa dan hukuman dan segala akibatnya. Inilah kelicikan iblis, merebut apa yang seharusnya menjadi milik orang percaya, tapi mereka tidak menikmatinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kita memahami apa arti kehadiran realita hidup tersebut yang sudah menjadi persoalan, Kristus hadir di situ untuk menjadi jawaban bagi setiap apapun yang kita hadapi, sehingga kita mulai belajar memahami kebenaran bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita mulai memahami dan mengerti bahwa ketika realita hidup itu hadir dan sudah menjadi persoalan atau masalah dalam hidup, yang harus kita bawa kepada Tuhan bukan persoalan kita, tapi diri kita.
Diri kita yang sedang mengalami persoalan, diri kita yang sedang ditekan dan ditekan oleh persoalan itu, yang bukan saja membuat kita stres tapi depresi, karena tekanan-tekanan tersebut membuat kita tidak berdaya. Dan inilah sikap yang benar. Walaupun cukup lama umat Tuhan diajar dari atas mimbar menyerahkan persoalannya kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya menuai banyak kekecewaan, keputusasaan, dan kemarahan kepada Tuhan karena pemahaman yang keliru. Tetapi ketika setiap orang mulai bertekuk lutut datang kepada Tuhan dan membawa dirinya untuk dijamah Tuhan, untuk dipulihkan Tuhan, maka Tuhan melakukan itu. Dan orang itu dipulihkan, persoalan ikut selesai. Nah, saudara, olehnya kita perlu sangat diyakinkan bahwa Yesus Kristus adalah jawaban atas setiap persoalan maupun masalah yang hadir dalam realita hidup kita. Namun demikian, jangan bergeser pemahaman dan pengertian kita, sehingga karena kita tahu bahwa Kristus adalah jawaban atas permasalahan, persoalan apapun yang hadir dalam realita hidup kita, kemudian kita tidak lagi membawa diri kita kepada Tuhan dan mulai lagi membawa persoalan kita dan bukan diri kita. Jadi jangan saudara keliru. Jangan juga terbuai dengan sebuah nyanyian yang mengatakan, serahkanlah kepada Yesus segala persoalanmu. Kalimat puitis itu tidak hurufiah. Jangan lupa, kalimat puitis tidak mengandung arti harafiah, tetapi mengandung simbolis, mengandung makna yang lebih dalam. Makanya seringkali bait-bait lagu yang tidak dipahami baik secara simbolis maupun juga secara kiasan, untuk ada maknanya yang lebih dalam, banyak orang terjebak. Saya kasih contoh sederhana. Seperti rusa yang haus rindu akan, ya, apakah kita ini rusak? Apakah kita ini rusak? Kita ini apa? Manusia. Terus pertanyaannya, pernahkah kita memahami dan mempelajari bagaimana rusa itu rindu akan mata air? Kalau kita membaca kitab Mazmur dan juga membaca di dalam Amsal Sulaiman, banyak sekali kalimat-kalimat puisi. Karena Mazmur memang adalah bagian Alkitab yang disebut dalam belajar Alkitab kitab puisi. Jadi kalau dikatakan serahkan pada Yesus segala persoalan yang menindih hidupmu. Ya kan? Sedangkan yang nyata-nyata diri kita yang bermasalah. Karena persoalan itu, persoalan tinggal persoalan. Makanya banyak orang datang kepada Yesus, serahkan persoalan, bereskan Tuhan, jangan urus aku. Kita jujur, bereskan ini persoalan,
tapi jangan urus aku. Bereskan itu Paitua punya kelakuan, tapi jangan urus aku. Padahal Paitua kelakuannya seperti itu gara-gara dia. Nah, ya kan? Nah, bereskan itu Paitua yang radio rusak, jangan urus aku. Padahal Paitua jadi radio rusak gara-gara dia. Ya, nah, jadi saudara, ini membuktikan kebenaran. Nah, jadi jangan kemudian karena Kristus adalah jawaban atas segala persoalan, saudara sudah tidak bawa diri saudara, terbalik lagi, bawa lagi persoalan. Nah, kita mau belajar di sini untuk bagaimana melatih diri kita setelah memahami bahwa Kristus adalah jawaban, dan juga supaya kita memahami bahwa ini bukan hanya sekedar pernyataan. Bukan hanya sekedar suatu kalimat penghiburan, tetapi ini adalah kebenaran yang harus dialami oleh setiap orang percaya, sehingga ketika menghadapi realita apapun yang sudah jadi persoalan ini atau sudah jadi masalah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi sebelum itu, mari kita memahami terlebih dahulu bagaimana kedahsyatan Allah di dalam Kristus Yesus menjadi jawaban atas setiap masalah yang kita hadapi. Sekali lagi saya harus tekankan, ketika saya dan saudara menghadapi masalah, itu realitanya. Kita, oknum diri ini yang sedang menghadapi dan mengalaminya. Jelas, saya tahu sekarang, saudara dan saya tahu sekarang, Kristus adalah jawaban. Jadi diriku dan masalahku sekalian datang kepada Kristus, karena dia adalah jawaban. Jadi jangan kita robah, karena dia adalah jawaban dan saya bermasalah, maka saya serahkan masalahku pada Tuhan. Tuhan, tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, ini rumah tangga hancur. Kami bubar sampai di sini saja. Kalau Tuhan tidak tolong, hancur ini usaha dan pekerjaan. Kalau Tuhan tidak tolong, campur tangan, buka jalan, maka ini lebih besar, ini masalah. Tolong Tuhan, tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong. Bukankah engkau berjanji? Tolonglah. Kita tidak bisa, saudara. Masalah dan orang yang mengalami masalah itu jadi satu, tidak bisa dipisah. Jangan lupa, masalah dengan orang yang mengalami masalah tidak bisa dipisah. Dan Tuhan tidak berurusan dengan masalah. Tuhan berurusan dengan kita. Kalau saudara saksikan hal ini ataupun sharingkan hal ini di Komsel, banyak orang-orang yang pemahaman firman-Nya itu rendah, tidak akan dapat menerima apa yang saudara pelajari pagi ini. Karena sudah terlalu lama, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, umat Tuhan diindoktrinasi seperti itu. Tetapi kami juga tidak bisa mempersalahkan, oleh karena baru sampai di situ pemahaman yang terbuka. Oke, kita kembali ke sini.
oleh karena dosa satu orang. Oh, tidak boleh lebih tinggi ya. Adam harus lebih di bawah mungkin ya. Saya juga heran ya, kenapa pasangan itu laki-laki harus lebih tinggi daripada perempuan ya. Heran juga. Apakah memang perempuan selalu lebih pendek dari laki-laki? Itu di dunia juga saya jadi heran. Rupanya sudah jadi, besok-besok mungkin perlu juga ada pernikahan. Laki-laki kecil, perempuan tinggi besar. Baru masuk di gereja. Oke, tidak apa-apa, kita gambar pada umumnya. Akibat dosa satu orang. Ya, biasanya hanya dicantumkan satu, Adam, manusia pertama. Nah, kemudian seluruh dunia, semua manusia telah berbuat dosa. Saya tidak usah ulangi, kita sudah pernah baca kan? Apa akibatnya yang harus dialami Adam? Apa akibatnya yang harus dialami Hawa? Dan seluruhnya. Ini bukan masalah kecil. Apa yang mereka buat ini bukan masalah kecil. Realita yang mereka nikmati tadinya begitu indah, sekarang sudah berubah menjadi persoalan, dan bukan persoalan kecil. Karena mulai saat itu, bukan hanya mereka sekedar menerima berbagai macam bentuk penghukuman seumur hidup yang mereka akan jalani di dalam dunia ini, tetapi yang jelas mereka putus hubungan dengan Tuhan. Putus persekutuan dengan Allah. Dan mereka harus diusir keluar dari Taman Eden. Mari kita renungkan. Perbuatan masalah ini besarnya sebesar dan lebih besar daripada dunia ini, karena seluruh dampak dan akibatnya. Sekarang renungkan saudara, supaya kita bisa memahami. Kita harus mulai dari sini, supaya saudara bisa memahami betapa dahsyat dan hebatnya Tuhan itu dalam Yesus Kristus. Dengan masalah kita yang tidak artinya apa-apa. Sekarang saya tanya, apakah pelanggaran yang kita lakukan sekarang ini, sejahat-jahatnya seseorang, apakah sudah berdampak kepada seluruh dunia? Ada perbuatan-perbuatan jahat yang berdampak ke seluruh dunia, sehingga orang itu harus dihukum oleh dunia kalau dia penjahat perang. Tapi tidak kepada seluruh dunia, hanya pada konteks peperangan itu. Dia sudah menjadi penjahat perang. Ada kejahatan-kejahatan lain yang juga mempengaruhi dunia, tapi tidak seluruh dunia. Narkoba, bandar atau penjual, pengedar dan lain sebagainya. Tapi kelompok-kelompok orang tertentu. Memang kalau tidak dicegah akan menjadi seluruh dunia. Tetapi saudara, dosa yang dilakukan manusia pertama ini, itu dampaknya dalam sekejap pada saat itu juga kepada seluruh dunia dan seluruh isinya dan semua manusia. Jangan anggap ini pelajaran enteng ya. Perhatikan baik-baik. Biasanya kalau orang membahas Adam dan Hawa itu nggak terlalu tertarik.
Tetapi perhatikan dengan baik. Mau menemukan sejauh mana kedahsyatan kasih karunia itu, kuasa kasih karunia itu, harus lihat dari sini. Kalau saudara dan saya belum menjadi anak Tuhan, saya mau permisi bicara. Kalau saudara dan saya di dalam ruangan ini, sekian ratus orang, belum menjadi orang percaya, belum terima Yesus, belum lahir baru, maka kita semua dalam ruangan ini adalah apa? Orang berdosa. Ini baru ruangan kecil yang isinya orang berdosa, yang isinya hanya ratusan. Kenapa bisa sekian ratus orang jadi orang berdosa? Karena dosa satu orang. Terus, kenapa seluruh orang yang ada dalam ruangan ini sudah tidak disebut lagi orang berdosa? Oleh karena salib Yesus Kristus yang sudah tersalib di atas Golgota. Oleh karena tadi dikatakan, demikian juga oleh satu orang kasih karunia itu. Kalau mungkin saya harus gambar di sini. Oleh karena satu orang, maka seluruh dunia ini juga mengalami kasih karunia, yaitu bagi mereka yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dengan darah yang tercurah, setiap orang yang sudah datang kepada Kristus dan sudah mengalami kasih karunia itu, maka dosa mereka dihapuskan. Saudara, mari kita renungkan. Betapa dahsyat kekuatan kasih karunia itu di dalam Yesus Kristus. Saya belum banyak mengunjungi negara, tapi jika saudara sudah pernah mengunjungi banyak negara, baru saudara akan memahami betapa luasnya dunia ini. Sampai di pelosok-pelosok ada manusia, dan sebegitu rupa kasih karunia Allah menaungi dan menyelimuti seluruh dunia ini. Makanya dikatakan, karena demikian Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan yang putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah, saudara, mari kita renungkan. Sekalipun saya belum mengunjungi banyak negara, tetapi saya suka membuka itu Google Earth, yaitu peta dunia yang bisa dilihat langsung kepada setiap lokasi, setiap rumah. Begitu gampang untuk ditemukan. Di mana rumah saudara, tinggal ketik alamatnya, maka dengan sendirinya, dan itu bisa menjelajah ke seluruh dunia. Dan di situ kita bisa melihat sampai kepada begitu terpencil. Baru-baru ada berita, ada satu negara yang baru muncul lagi satu negara yang terkecil di dunia. Luasnya hanya 10.000 meter. Berarti cuma 1 hektar. Sama dengan tanah yang ada di Zebra. Dan saya tertarik, saya cari, ini dia. Jadi kalau kita melihat ini, seisi dunia ini,
di mana saudara dan saya ada di dalamnya. Kemudian saudara dan saya yang ada di dalamnya ini menghadapi realita hidup yang sudah berbentuk persoalan dan masalah. Saya ingin tanya, dengan tidak meremehkan persoalan saudara, seberapa besar? Seberapa besar itu persoalan yang kita hadapi? Jadi sekali lagi, dengan tidak meremehkan persoalan saudara, karena setiap realita hidup sekecil apapun persoalan itu punya kemampuan menggoyahkan iman. Dan ini sekaligus saudara bisa melihat bagaimana kemampuan iblis yang dikatakan beridar-idar di seluruh dunia untuk mencari siapa yang bisa dia terkam. Mari kita renungkan, saudara. Jika saudara merasa tertekan dengan persoalan, masih ada orang yang lebih berat daripada apa yang saudara alami. Renungkan itu. Kita tidak boleh menghakimi siapapun yang mungkin lemah menghadapi masalah. Namun demikian, kita perlu belajar dan mengakui sejauh mana kekuatan persoalan itu menghancurkan diri seseorang, bahkan menggoyahkan imannya, dibandingkan dengan kekuatan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya di mana saja dia berada di seluruh muka bumi ini. Nah, dan ini semua terjadi oleh karena ini semua kita boleh nikmati oleh karena Kristus, atau kasih karunia, kekuatan kuasa kasih karunia itu dapat kita nikmati dalam kehidupan kita oleh karena Kristus yang sudah tersalib di atas kayu salib, dan darah Kristus yang sudah menebus kita dari segala dosa. Ingat saudara, realita hidup mulai hadir sejak realita hidup berubah menjadi persoalan sejak ada pelanggaran. Tangkap dulu ini dan saya lanjutkan. Berarti setelah manusia jatuh di dalam dosa, realita hidup itu berubah menjadi persoalan. Tetapi jangan lupa, setelah saudara dan saya menerima Kristus, saudara bukan lagi disebut orang berdosa, tetapi anak-anak Allah. Pertanyaannya, masih berhakkah persoalan itu menghancurkan kita? Sedangkan kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Masih berhakkah persoalan itu mengalahkan kita? Sedangkan kita sudah ditebus oleh darah Kristus, dosa kita sudah dihapuskan. Iblis tidak punya hak menyentuh kita, semaupun menyentuh kita dengan persoalan. Persoalan boleh hadir, tinggal kita periksa. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, apakah karena kesalahan sendiri? Berarti pelanggaran. Apakah karena iblis yang menyerang?
Apakah karena Tuhan mengizinkan kita mengalaminya supaya jadi dewasa dan jadi cakap menjalani hidup? Yang jelas, apapun bentuknya, Kristus adalah jawaban. Tetapi yang ini perlu kita tanamkan. Nyanyian pujian pertama tadi pasti akan mengingatkan kita tentang kekuatan kasih Kristus. Kasih-Mu terus mengelilingiku, kasih-Mu mengelilingiku. Terus bawaku terbang, bawaku dekat padamu, bagi terbang bagi Raja Wali. Kalau kita boleh gambarkan seperti gambar yang biasa kita, bahwa realita hidup itu hadir di seluruh penjuru hidup kita, maka jangan lupa kita juga diproteksi oleh Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Saudara, mari kita akan lanjut membaca firman Tuhan. Kembali dulu kepada Roma pasal 5 tadi. Langsung pada ayat 12. Ayat yang ke-17 dari Roma pasal 5. Ya, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan kehendaki bahwa orang-orang percaya ini, orang-orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah Kristus, orang-orang yang sudah menerima, atau orang-orang percaya yang sudah menerima kasih karunia ini, akan menjalani hidupnya dan berkuasa. Jadi bukan dipermain-mainkan oleh persoalan, bukan diombang-ambing oleh persoalan, tetapi akan hidup dan berkuasa. Nah, sekarang kita kembali pada diri kita masing-masing. Persoalan bisa saja terjadi, masalah bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja, dan apa saja bentuknya. Tetapi pribadi ini yang sudah menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dengan menebus mereka dengan darah Kristus dan dijadikan anak-anak Allah, mereka akan hidup dan berkuasa. Mereka akan hidup dan berkuasa atas segala bentuk persoalan apapun. Kenapa saudara dan saya bisa berkuasa? Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi kekuatan kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang lebih besar daripada seisi dunia ini. Itu
yang kita alami, kita nikmati, sehingga tidak ada satupun persoalan yang mampu menggugurkan kita, yang mampu membuat kita hancur. Tidak. Karena kasih karunia itu di dalam Kristus. Kristus itulah jawabannya. Baik, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita pindah kepada ayat yang lain. Ini dulu yang perlu kita tahu. Seberapa besar kekuatan kasih karunia itu di dalam Yesus Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib. Nah, pertanyaan yang berikut adalah, sebelum kita baca saya jelaskan dulu pendahuluan. Mengapa dikatakan Kristus adalah jawaban atas setiap persoalan yang kita alami? Apa yang Tuhan kerjakan? Atau apa yang Tuhan kerjakan atas kehadirannya di saat kita sedang menghadapi masalah? Karena Roma 8 ayat 28 kemarin yang sudah kita baca mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu kan keterangan umum. Tetapi bagaimana Allah melakukannya? Kalau dikatakan Kristus adalah jawaban atas setiap masalah atau segala masalah, berarti sudah ada jawabannya. Saudara ingat, selalu setiap tahun negeri kita selalu ada masalah yang terjadi ketika ada UN ya, ujian nasional, sampai jadi selalu jadi perdebatan, apakah ini perlu dihapus saja atau tidak, dihapus saja atau tidak. Apa masalah yang ada dalam? Sekarang kita, ini contoh lebih gampang. Masalah apa yang ada di dalam UN, dalam ujian nasional, sehingga dipertentangkan, dihapuskan saja, tapi ada yang bertahan, tetap harus ada. Masalah apa sebenarnya yang ada sehingga jadi persoalan apa yang ada di dalamnya sehingga ini jadi pertentangan? Masalah apa? Siapa yang guru di sini? Atau dosen? Masalah apa? Masalah soal kebocoran. Kebocoran apa? Kebocoran soal. Kebocoran soal. Lebih daripada kebocoran soal, dengan demikian kalau soal sudah ditahu, berarti jawaban juga sudah tahu. Berarti setiap soal ada jawaban. Setiap soal ada jawaban. Setiap soal ada jawaban. Nah, sekarang kita lengkapi. Setiap persoalan ada jawaban. Boleh bilang sama teman di sebelah? Boleh salaman. Setiap persoalan ada jawaban. Amin. Setiap persoalan ada jawaban. Dan jawabannya adalah Kristus. Nah, sekarang kalau setiap soal ada jawaban, berarti jawabannya sudah tersedia.
Tetapi jangan, ini luar biasa kekuatan kasih karunia. Kita akan terkagum-kagum dan aduh, so salah kita. Nah, coba kita renungkan. Kalau ada ujian, entah ujian sekolah apalagi ujian nasional, kalau sampai soal dikeluarkan atau soal dijual dan lain sebagainya, dinamakan kebocoran dan jadi masalah nasional, pembicaraan perdebatan nasional. So keluar banyak anggaran yang besar, bocor juga, jadi so tidak ada guna kan. Nah, sekarang saya tanya saudara, saudara bisa mengakui dengan iman Kristus adalah jawaban? Amin. Oke. Sekarang saya mau tanya, Kristus Yesus itu ada di mana? Ada di mana? Oh, ini tidak berani mengaku dengan iman. Nah, ini kecil nyaut di hati. Bayangkan kalah sama anak kecil. Yesus Kristus ada di mana? Ada di mana? Saudara sudah terima Yesus? Udah. Berarti jawaban ada di mana? Berarti jawaban ada di mana? Berarti jawaban sudah ada. Jawabannya ada di mana? Tuhan sudah berikan pada kita masing-masing. Saudara, kita mengakui Yesus Kristus adalah jawaban? Oh, so mulai ragu. Tinggal 5 orang yang amin, sebelah sini, sebelah sana so tenggelam. Mengakui Kristus adalah jawaban? Kristus ada di mana? Di hati kita. Berarti ujian belum datang, jawaban sudah ada. Luar biasa kan? Guru mana yang baik? Di mana guru yang baik di dunia? Tidak bisa dikatakan baik, malah dikatakan itu menyelewen. Nanti bulan depan ada ujian ya. Ini DP soal, ini DP jawaban. Ini ya. Jadi so beres ya, kasih ya. Ini dia punya soal ya. Ini dia DP jawaban. Ini jawaban. Tidak ada lagi yang belajar, coba pi bermain bola. Ya kan? Di mana di dunia ada sekolah yang membocorkan jawaban, soal dan jawaban? Tapi itu kekuatan kasih karunia luar biasa. Ujian belum datang, jawaban so komplit. Bagaimana? Setuju? Biar saudara tidak setuju juga, Alkitab adalah Alkitab. Belum ujian jawaban sudah ada. Pertanyaannya, kenapa jawaban tidak dipakai? Kenapa jawaban tidak dipakai? Kenapa? Sederhana. Walaupun jawaban dikasih, dia tidak akan pernah pakai, karena dia tahu apa ini ya. Apa ini? Apa ini? Dia tidak tahu. Itu sama dengan orang yang buta huruf dikasih koran. Oh, asik betul dia baca. Padahal bukan baca, cuma lihat gambar. Yang lebih parah lagi, tabale. Ya kan? Jadi biarpun jawaban sudah ada, dia tidak bisa bikin apa-apa. Dia tidak bisa. Begitu ditanya, Yesus jawab, amin. Tapi begitu menghadapi masalah, tidak tahu Yesus ada di mana. Padahal katanya Yesus ada di hati. Nah, jadi bagaimana caranya Tuhan bekerja ketika kita sedang menghadapi masalah?
dia menghadirkan jawaban atas masalah itu dalam berbagai bentuk perjanjian. Ini dalam berbagai bentuk perjanjian Allah bekerja menjawab persoalan saudara sesuai dengan apa yang dia janjikan. Kalau dia tidak janjikan, dia tidak akan melakukan apa-apa karena dia tidak pernah menjanjikan. Ini. Jadi jangan kita keliru. Tuhan hanya bergerak sesuai apa yang dia sudah pernah katakan. Makanya di dalam Alkitab banyak kali kita temukan kalimat-kalimat seperti ini. Hal itu terjadi supaya genaplah kata firman. Hal itu terjadi supaya genaplah apa kata nabi. Hal itu terjadi oleh karena sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan belum pernah menjanjikan, tidak ada apa-apa. Jangan saudara paksakan Tuhan. Jadi sekarang kembali lagi, persoalan apa? Penyakit, saya kasih contoh yang paling gampang. Tuhan, saya periksa di dokter. Dokter bilang ini mah yang akut, luar biasa. Dan dokter berkata, berhenti baisap, berhenti cap tikus. Oh Tuhan, tolonglah. Bukankah bilurmu kesembuhan? Jamah sembuhkan. Tuhan tidak akan sembuhkan sebelum bertobat dulu, berhenti cap tikus. Kenapa? Karena memang itu Tuhan tidak berkenan. Saudara berdoa jungkir balik, tetap juga tidak ada jawaban karena dia tidak pernah menjanjikan. Hai para peminum, minumlah sampai mabuk dan sampai tidak tahu diri. Aku tetap mengasihimu dan aku menyembuhkan engkau ketika engkau angfal. Bukankah banyak orang picak dia punya mah? Nah ini, jadi hanya yang ada ikatan janji itu yang Tuhan kerjakan. Makanya dikatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi, mungkin baca ayatnya dulu. Oke, kita baca dulu ayatnya supaya kita memahami. Oke. Galatia pasal 3 ayat 29. Supaya kita tahu siapa diri kita sebagai orang percaya yang punya hak. Galatia 3 ayat 29. Sudah dapat? Galatia 3 ayat 29. Ya, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ini. Dan jika kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia 3 ayat 29. Jadi saudara dan saya sebagai orang percaya adalah pribadi yang berhak, ini yang sering saya sebut hak iman, untuk menerima janji Allah di dalam Kristus. Jadi kalau kita tahu Tuhan sudah menyediakan jawaban atas persoalan kita di dalam Kristus, artinya hak untuk menikmati janji Allah itu ada di dalam Kristus Yesus. Hak untuk menerima janji Allah itu. Makanya dikatakan Kristus adalah jawaban. Nah, sekarang kita buka 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat
20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sudah dapat? Iya, kita baca 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi sebagian, bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi kalau ada hal-hal yang memuliakan Allah, saudara, seharusnya kita berkata amin. Kristus adalah jawaban, amin. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Kristus adalah jawaban. Nah, nggak bisa kita melongo. Kristus adalah jawaban. Coba kita nggak. Jadi amin itu untuk sesuatu yang memuliakan Allah. Nah, ini dikatakan. Jadi setiap persoalan sudah ada jawaban. Setiap masalah sudah ada jawabannya. Dan jawaban ini ada di dalam Kristus Yesus. Jaminan kepastian akan janji ini dikatakan amin, dikatakan ya. Ini. Nah, makanya mudah-mudahan saudara masih ingat, tapi tidak apa-apa, kita baca Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Saudara melihat ini kasih karunia Allah luar biasa, kekuatan kasih karunia Allah. Sudah dapat? Yohanes 15 ayat 16 dulu pernah dijelaskan ini panjang lebar. Tapi saya ingin saudara kali ini mengingat kalimat terakhir, karena yang lalu itu kalimat terakhir tidak dibahas. Karena ada kalanya semua dibuang, cuma kalimat terakhir yang dipakai. Ini kalimat terakhir yang perlu menjadi perhatian kita. 15 ayat 16, 2, 3. Amin. Boleh ulang yang kalimat terakhir supaya? Enak sekali didengar itu. 2, 3. Di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Ya, sekarang kita sebut dalam kita ganti dalam nama Yesus, karena itu memang yang dimaksud adalah Yesus. Ya. Supaya 2, 3. Gak main. Luar biasa kan? Apalagi? Seberapa besar sih persoalan kita? Anak remaja yang putus cinta, yang hanya cinta monyet, tapi tetap tidak boleh dipandang enteng, karena so banyak remaja membunuh dan selalu bebas. Ini juga heran. Pembunuhan itu bukan kriminal biasa, tapi anak-anak bisa bebas. Ini sangat berbahaya, ini hukum ini perlu ditinjau dan didalami. Kenapa? Bayangkan kalau di negara-negara tertentu yang mengeksploitasi itu anak, dipakai dalam perang dan membunuh. Saya juga heran, kenapa remaja yang sudah bisa membunuh bisa bebas juga. Karena ada yang dikatakan masih di bawah umur. Kalau masih di bawah umur, mana bisa tahu memperkosa. Kalau masih bawah umur, dia belum bisa berhubungan. Tapi kalau seorang laki-laki sudah bisa berhubungan badan, itu bukan sudah di bawah umur. Dia so menikmati. So kalau masih di bawah umur, kesakitan dia, bukan menikmati. Betul? Para orang ini kita bicara sebagai orang tua, betul? Apakah anak remaja yang di bawah umur ketika dia berhubungan badan menikmati enaknya atau sakitnya? Dia pasti menikmati kesakitan setengah mati, karena belum waktunya untuk dapat melakukan hubungan badan. Tapi kalau dia sudah menikmati,
dan kemudian bisa membunuh, apa kita bisa katakan di bawah umur? Memang umurnya masih belasan, tetapi kelakuannya kelakuan orang tua, rupanya nantua, ya, nantua dalam perkara kejahatan. Nah, oke, kita serahkan kepada yang punya urusan di situ. Jadi kita renungkan ini. Ada suatu jaminan yang begitu kuat. Bahkan diawali kalimat itu diawali dengan kata supaya. Supaya apa? Supaya apa? Hah? Apa ditulis di situ? Supaya apa yang kamu minta di dalam namaku, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan itu, dikaruniakan atau diberikan kepadamu. Jadi ini kita bisa pahami, saudara. Dengan tidak meremehkan apa masalah yang saudara sedang alami. Tetapi seberapa besar kekuatan masalah itu dengan kekuatan kasih karunia Tuhan. Yang bukan hanya yang sudah menyelesaikan persoalan terbesar, yaitu keselamatan. Keselamatan. Bukan persoalan biasa yang Tuhan selesaikan. Apalagi hal-hal yang lain. Hanya cara kita yang sering keliru. Baik, kita baca ini supaya paham. Kita lebih banyak ketika menghadapi masalah, perlu kita sadari secara alamiah seluruh perhatian kita dan seluruh keberadaan kita secara manusia lahiriat itu tersita ke sana. Sehingga kita sudah lupa ada Kristus di dalam diri kita yang sudah menyediakan jawaban atas setiap apa yang kita hadapi. Ya, oke, kita akan baca sekarang Ibrani 6. Ibrani pasal 6 mulai ayat 13. Saya baca ayat 13. Kemudian saudara baca ayat berikutnya. Ibrani 6 ayat 13 saya baca. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ganti. Abraham menanti dengan sabar, dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kata menanti dengan sabar berapa lama? Masing-masing orang berbeda-beda. Ganti. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ganti. Saudara, ini kebenaran itu. Ini janji Allah. Inilah jawaban atas masalah itu. Jadi, petunjuk praktisnya seperti ini. Jika saudara menghadapi masalah, adalah alamiah ketika diri kita bereaksi secara manusia lahiriah.
Tetapi jangan terjebak. Karena manusia lahiriah kita, perasaan sendiri, kehendak sendiri, pikiran sendiri, tidak akan menyelesaikan masalah yang sedang kita alami. Makanya Kristus yang ada dalam diri kita oleh karena iman, yang adalah jawaban. Dialah yang menyediakan jawaban, dan iman kita harus mencari jawaban itu. Dan jawaban itu tidak sulit ditemukan karena ada firman Tuhan. Ada Alkitab. Persoalan apa yang saudara alami? Rumah tangga? Periksa dalam Alkitab apa kehendak Tuhan tentang rumah tangga. Persoalan ekonomi, keuangan, periksa dalam firman Tuhan. Apa jawaban yang ada tentang masalah keuangan, finansial, dan lain sebagainya. Masalah kesehatan, masalah apa saja. Kristus adalah jawaban, bahkan sudah memberikan jawaban tertulis. Inilah yang kita pegang. Inilah yang kita bawa di hadapan hadirat Tuhan dengan diri kita. Dan inilah yang harus iman kita pegang erat-erat. Kita mengikat iman kita dengan janji yang Tuhan sudah sediakan. Karena Tuhan mengikat dirinya dengan janjinya. Sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan, perasaan kita tidak hanya diobok-obok oleh persoalan, tetapi kita bisa datang kepada Tuhan dengan satu keyakinan, dengan satu penyerahan diri, dan lain sebagainya. Sehingga di situ kita dikuatkan, kita disegarkan, kita mendapatkan damai sejahtera, dan di situ juga kita bisa menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar. Seorang yang mengalami suatu pergumulan yang sangat berat, kalau saya tidak salah namanya Betty Bester, kalau tidak salah, saya sudah lupakan, ini sudah terlalu lama. Saudara tahu, mengalami kelumpuhan yang puluhan tahun yang tidak pernah diduga kalau dia akan pernah berjalan lagi. Itu luar biasa. Tapi pada satu ketika yang tidak pernah diduga-duga, Tuhan bekerja. Tuhan waktunya sudah tiba. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa di seluruh dunia. Ada buku tipisnya itu. Luar biasa. Banyak orang yang harus menanti dengan sabar. Bahkan firman Allah menulis di dalam Ibrani pasal 11. Ada orang yang menanti dengan sabar sampai dia mati. Dan tidak pernah mengalami apa yang dia nanti. Tetapi Alkitab menulisnya dalam daftar dan memasukkan orang ini dalam daftar pahlawan iman. Dalam arti kata, dijawab, tidak dijawab, ia tidak bergeser dari iman dan tetap menjadikan Kristus adalah jawaban. Saudara, saya mengatakan pada akhir daripada pemberitaan ini bukan untuk melemahkan yang tadi, tapi untuk kita memahami bahwa iman tidak hanya sekedar jawaban doa, tetapi ketaatan. Jadi saudara, mari kita bawa diri kita masing-masing kepada Tuhan.